semua, selamat datang kembali di Imam Podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih di kalangan mahasiswa arsitektur tentunya, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia dengan nama receh atau Research Courses of Housing. Betul ya? Dan bersama saya Gladys dan Saya Jihan, serta dua narasumber kita, Aku Masya. Aku Eki. yang merupakan perwakilan dari teman-teman narasumber MBKM UI Universitas Pancasila. Jadi kita mungkin tanpa basa-basi kali ya, kita langsung masuk aja ke topik pertama gitu. Jadi perjalanan awalnya dulu lah ya. Bisa mungkin dari Bang Eki dulu kali ya, dimulai dari Bang Eki. Bisa. Jadi kalau mungkin dari aku sendiri buat perjalanan pertama sih tahu informasi ini dari dosen sendiri ngasih informasi di grup angkatan kita angkatan 2022 tentang program MBKM ini. Jadi di situ kita disuruh membaca, suruh belajar dulu programnya kayak gimana. Itu sih buat perjalanan awal tahu programnya kayak gimana. Kalau dari Kak Marsha sendiri, Kalau sekarang sama sih, emang bener-bener dari info dosen terus kayak, ayo dong ikut MBKM biar kita tuh nambah wawasan karena juga MBKM ini lintas minat ya, jadi lintas disiplin juga, jadi kayak menarik aja gitu buat ikutin. Kalau Kak Marsha nih, aku mau nanya, buat pendaftarannya apakah ada yang sulit gitu atau ada pertanyaan khusus yang bikin sempet ragu gitu atau Sulit sih enggak ya, cuma karena mungkin kita harus mikir lagi apakah worth it nggak sih, apalagi kan kita harus transkrip dulu SKS kan, jadi kayak apa ya, oke nggak ya kalau kita ikut ini, apakah ini bisa menunjang mata kuliah kita gitu. Terus sih. terus ada yang sempat bikin ragu nggak pas lagi mau daftar gitu? Enggak sih, aku udah yakin langsung kayak oke, kayak ini banget nih, kayak gue banget nih. Ya mungkin cuma yang paling dirasa tadi sih, soalnya kan kita juga di semester waktu itu kan kita sebagai mahasiswa arsitektur kita punya mata kuliah perancangan, studi perancangan. Nah, mungkin di bagian itu gimana sih, bisa nggak sih itu kita konversi dan sebagainya, itu yang bikin mungkin agak ragu-ragu sedikit sih di situ. Apakah worth it dikonversi, apalagi kan mata kuliah studio tuh susah ya dikonversi. Oke. Kalau untuk pertama kali keterima nih, apa yang mungkin Kak Marsha atau Bang Eki rasain? Terus program ini sesuai nggak sih sama ekspektasi Bang Eki dan Kak Marsha? Dan siapa dulu? Aku dulu. Oke. Sebenarnya kalau waktu terima atau enggak, karena emang kita tuh sebenarnya masuk ke kategori akhir-akhir buat ngedaftar ya. Udahlah keterima ya udah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi waktu seiring berjalannya waktu kita ngerjain berjalan di MBKM ini, oke aja sih, sesuai sama RPS-nya, sesuai sama pedomannya gitu. Jadi karena di awal udah dikasih tahu kita bakal ngapain aja dan itu semua terlaksana, aku puas sih sebenarnya sama hasilnya. Kalau Bang Eki sendiri? Mungkin buat kesan pertama awalnya canggung kali ya, kan mungkin juga dari beberapa universitas dan juga iya. dari teman-teman yang lain. Tapi walaupun canggung kan kita ini sebagai angkatan 22 atau juga mahasiswa yang universitas Pancasila tuh banyak, jadi kayak agak nggak canggung lah, jadi kayak berkesan. Cuman paling dari segi kampusnya lebih oke kali ya ruangannya. Iya, jadi fasilitas Iya. ya. kalau buat ke inti programnya nih, dari modul yang sekilas aku baca kan program itu banyak menggunakan metode workshop, diskusi dan kerja kelompok. Ini beda nggak sih dari matkul biasanya di studio gitu? Dari boleh nih Bang? Mungkin kalau beda enggaknya tuh nggak terlalu beda jauh, soalnya kan juga di sebelum ini kan kita juga pernah studio perancangan kan ada yang kelompok ya buat pembangunan itu. Jadi mungkin buat kerja secara kelompok kita nggak ada perbedaan jauh sih, cuman mungkin dari segi-segi modul yang lain mungkin kayak workshop dan sebagainya, apalagi kan di sini kan multidisipliner, jadi kayak ada ilmu etnografi dan sebagainya, apalagi antropologi itu kita baru pertama kali dapat, jadi mungkin di situ kita agak mengawang-awang dikit kayak mencerna lebih dalam lagi sih ilmu tentang ilmu yang lain itu. Berarti banyak hal-hal baru yang didapetin ya dari MBKM tersebut. Oke. Kalau di setiap program ini kan pasti ada tantangannya ya. Apa tantangan terberat yang Kak Marsha dan Bang Eki hadapi? Aku boleh jawab. Oke, boleh. Kelompok. Kenapa tuh, Kak? Karena gimana ya? Kelompok itu pasti kan kerja kelompok, ada yang kerja dan kelompok. Iya. Itu sebenarnya tantangan utama sih, apalagi kan kita
dari universitas yang beda-beda, kita belum kenal banget nih, ibaratnya kayak dalam satu semester harus langsung kenal, harus langsung bagi tugas, dan tugas studio kan kita tahu sendiri ya kayak gimana sibuknya kan, dan itu tuh yang bikin capeknya di situ sih. Sama sih, pasti di ujungnya di kelompok, karena kelompok tuh pasti ada aja sih, pasti di setiap kelompok masalah-masalah sendiri, jadi kayak ujung-ujungnya pasti tantangannya di kelompok. Kayaknya aku sama itu beda kelompok. Iya. Oh iya, kayak pasti beda nih ceritanya nih. Ada aja pasti dramanya gitu. Tapi ini nggak satu kelompok sama yang dari Univ Pancasila gitu kan kayak Oh ada. Karena di program PPKM Receh yang kita kelas UW. Nah itu tuh banyak banget atau mayoritas malah itu anak UP. Jadi satu kelompok tuh bisa 2 sampai 3 orang. Terus selain dari UP itu dari Univ mana lagi kan? Banyak sih ada. Ada Universitas Budi Luhur, terus ada PGRI yang Indah Prastadi, terus ada Universitas Brawijaya juga, terus sama mana ada Mercu Buana. Tapi yang lucunya anak UI malah cuma daftar satu. Iya. Oh iya, nanya sendiri. Dan dia dari antropologi. Mungkin sama ini sih, jadi kita selain S1 arsitektur juga ada S2 arsitekturnya. Nah, S2 arsitektur itu dari mahasiswa UI itu sendiri. Nah, kalau sekarang nih ada pengalaman yang berkesan dari program ini kan tadi kan mungkin ada yang kurang ya. Nah, ada momen yang wow gak gitu kalau sadar gitu pentingnya program ini. Mulai dari Aku oh ya kan. Sebenarnya lebih banyak enaknya sih daripada yang enaknya atau yang kelompok itu, karena jujur manfaatnya yang aku dapetin banyak banget, apalagi ngomongin koneksi ya, kita tuh nggak bisa, arsitektur tuh nggak bisa hidup tanpa koneksi, apalagi di situ kita tahu kalau kita tuh difasilitasi, kita dapat fasilitator dari orang IAI sendiri, jadi tuh kita bisa langsung komunikasi langsung sama AI, kita juga dapat banyak kesempatan buat ngobrol langsung sama pihak-pihak pasar jaya yang terkait untuk proyek rusun gitu. Aku dapat wawancara untuk ke pihak MRT, mungkin Eki dapat wawancara langsung ke Pihak bornya. itu sih. Lebih ke ilmu yang kita dapat tuh paling berkesannya sih. Iya, ilmunya dari orangnya langsung gitu loh. Bahkan kita juga dapat kedatangan profesor dari Hong Kong juga kan. Iya. Jadi kayak ilmu sih lebih ke berkesan. Oke. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan paling ditunggu-tunggu sama teman-teman mahasiswa. Gimana proses konversi nilai dari program MBKM ini ke nilai studio perancangan? Mungkin kalau sebenarnya mention lagi ya, jadi itu sebenarnya MBKM UI ini yang receh itu kan banyak modulnya. Kalau kayak di kita kan namanya kan UPU itu Urban Housing for Urban Youth, jadi itu di kita tuh membahas tentang rusun. Jadi pas waktu di semester kita kemarin semester 6 matching, jadi untungnya matching bangunan high-rise dengan bangunan rusun. Jadi buat konversi studio perancangannya sendiri sama teknologi bangunannya masih oke, walaupun ada satu kelompok yang kurang ya, soalnya di bangunan perancangannya kurang tinggi bangunannya. Nah, mungkin untuk buat yang lainnya sih kan juga sempat buka juga BKM receh yang UI, cuman beda modul apa sih namanya, modul RPS-nya beda. Jadi mungkin lebih ke buat konversinya lebih dicari-cari lagi, dikulik-kulik lagi sih. Mungkin kalau pas kemarin kita hoki ya jadinya, Iya, hoki. jadi kayak Karena konversi ya, selaras dan konversi itu jadi lebih lancar juga. Apakah nilai yang didapatkan sebanding dengan usaha yang dikeluarkan? Ada tipe khusus nggak untuk teman-teman yang ingin memastikan mereka terkonversi dengan baik? Tips biar mungkin ikut MBKM di tentang Aku agak lemot mencerna. Iya. Mungkin Eki bisa kepalain. Mungkin nilai sama tipsnya tadi sih kayak pahamin dulu kan, juga pasti kan kita kan namanya menjalani MBKM kan pasti juga takutnya kamu kalian atau nanti yang akan datang ke MBKM masih punya mata kuliah yang ulang dan sebagainya, itu harus jadi patokan juga. Jadi kayak lihat NPM-nya juga, NPM bisa kalau GPA itu kan IPK itu juga jangan mikir kayak ntar kalau misalnya kita MBKM ntar dapat A atau gimana, tapi jangan gitu, tapi cari dulu kayak misalnya kayak kulik dulu
apakah tadi yang kita bilang kan pas tahun kita kan selaras, jadi buat konversi dan sebagainya gampang, makanya dikulik dulu jangan kayak misalnya oh tahun kemarin ikut MBKM enak nih mau ikut juga tahun ini, tapi jangan kayak gitu, tapi kulik dulu lagi kayak misalnya selaras nggak dengan RPSD kita dan tempat MBKM yang bakal dijalanin, kayak gitu sih tipsnya, lebih dikulik dan Ada satu lagi yang paling penting, harus benar-benar minat sama MBKM itu. Jadi kalau misalkan kita juga nggak bisa ngejalanin kalau kita nggak minat gitu, nggak akan bisa dijalanin dengan enak. Karena kalau kita nggak suka ya gimana gitu. Berarti sebelum masuk MBKM tuh udah tahu ya kita harus minat di mananya. Iya, kita harus benar-benar kulik itu modulnya bahas tentang apa, ngapain aja. Apalagi kalau kita udah suka banget sama apa materi kajian yang mau diulik, kan kita MBKM-nya research ya, riset gitu. Kalau kita suka dengan riset yang mau dikaji, ya kenapa enggak gitu. Itu sih, dan minat. Berarti dari semua pengalaman yang udah didapetin dari Kak Marsha dan Mbak Eki, apa manfaat terbesar yang Mbak Eki dan Kak Marsha rasain setelah menyelesaikan program ini? Mungkin dari Mbak Eki juga. mungkin kalau dari aku sendiri cuma dua kata ya, koneksi dan ilmu, itu sih yang paling jelas. Kalau ikut pikirannya koneksi sama kisi-kisi skripsi. Iya, Itu terasa banget ya dari Terasa. MBKM itu ya. Nah terakhir nih, aku mau nanya pesan-pesan dari Kak Marsha sama Bang Eki untuk mahasiswa arsitektur yang sedang mempertimbangkan untuk mengikuti proses MBKM. Pesan-pesan, berarti kesan ke MBKM-nya. Iya. Teman-teman arsitektur juga. Oh, Pesannya buat teman-teman arsitektur. sedikit. Ya mungkin kalau pesannya kayak sebenarnya wadah baru sih, kan dari teman-teman juga pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lain, tapi ini salah satu wadah baru yang memberikan pandangan baru juga. Mungkin buat pesan-pesannya, pertama cari minat dulu, lihat minat di masing-masing dulu. Terus yang kedua, kulik dulu apa yang kami itu sendiri. Jangan sampai udah mendaftar dan diterima malah kerepotan pas menjalani. Itu aja sih pesannya. Kalau dari aku, kalau emang udah minat, lakuin aja dan jangan berhenti sampai situ, kayak ya udah lanjutin. Dan manfaat yang didapetin dari MBKM itu pakailah jadi bekal untuk kalian nanti, entah itu untuk skripsi atau untuk di dunia kerja nanti. Oke. Waktunya udah cukup apa masih? Cukup. Udah cukup. Oke. Karena kita cukupi saja podcast kali ini. Terima kasih buat Kak Marsha, Sama-sama. Mbak Eki atas sharing-sharing MBKM ini. Lanjut. Nah, jadi semoga podcast ini bisa jadi panduan bagi teman-teman yang ingin mencoba program MBKM. Sampai jumpa